forum diskusi Tinggi versi 6 dengan detail pembahasan mengenai SOP ya, standar prosedur dengan narasumber Pak Widi Januardi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nanti sesi waktunya adalah 50 menit presentasi dan 40 menit tanya jawab. Diharapkan setengah 4 sudah selesai. Sebenarnya moderatornya kelihatannya kesulitan masuk, jadi saya teruskan aja. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita persilahkan ada Pak Widi Januardani untuk memulai kegiatan ini. Silakan Pak Januar, Pak Widi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan apa yang kita lakukan hari ini, selain menambah ilmu, bermanfaat juga buat saya pribadi, Pak Muji sebagai penyelenggara, sebagai Muji Santo sebagai penyelenggara, Bapak Ibu sekalian sebagai apa pelaku pengadaan. Terima kasih sebelumnya Pak Muci sudah diundang di hari ini. Kita sekedar sharing session saja terkait dengan SOP. Karena eh, dari beberapa diskusi itu Bapak memang SOP untuk katalog ini hampir rata-rata belum pada membuat nih Pak. Nah, kalau tender saya yakin sudah karena itu menjadi salah satu indikator terkait dengan ya, apa namanya penilaian standar layanan ya ada SOP tender segala macam. Tapi yang purchasing ini sementara sepertinya masih banyak teman-teman yang belum menyusun nih terutama di UKPBJ karena nggak mungkin masing-masing PPK menyusun sendiri maka SOP ini idealnya adalah eh, ada di UKBPJ. Baik, saya akan coba sharing share materi Bapak Ibu sekalian. Mana ini? Oke, nggak usah perkenalan lagi ya, sudah kenalkan. Baik, eh katalog kalau kita bicara apa itu katalog versi 6 di dalam panduan di dalam Inaprop disebutkan bahwa katalog versi 6 atau disebut katalog elektronik adalah suatu bagian dari ekosistem platform pengadaan nasional yang sekarang dikelola oleh LKPP, dimiliki oleh LKPP dan dikelola oleh Telkom yang nanti berfungsi sebagai platform yang akan digunakan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa untuk dana bersumber APBN, APBD, termasuk melalui metode e-purchasing. Sedangkan pembelian secara elektronik atau yang disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Nah, di sini artinya bahwa yang kita bahas adalah terkait dengan katalog. Eh, nah, katalog terutama di versi 6. Bapak Ibu sekalian, begitu kita bicara SOP, saya mungkin ini saya ngambil di beberapa di web bahwa SOP adalah sekumpulan instruksi atau kegiatan yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman tanpa dampak yang merugikan terhadap lingkungan atau mematuhi peraturan perundangan terkait serta memenuhi persyaratan operasional dan produksi menurut Kenneth A. Friedman PhD. Jadi artinya sekumpulan instruksi atau kegiatan yang artinya sebagai panduan nanti Bapak Ibu di dalam bekerja. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian eh, begitu kita bicara katalog, kita belanja lewat elektronik itu udah pasti karena kita ikutin standar apa sistem yang sudah dibangun. Tapi ada hal-hal yang mungkin perlu juga menjadi hal yang perlu kita pelajari, apa namanya kita kembangkan karena nggak semuanya di dalam sistem itu bisa mengakomodir kebutuhan kita, terutama di masing-masing kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Dan ini kita mungkin sudah melihat banyak ya, ada beberapa kasus terkait dengan standar layanan purchasing termasuk bermasalah ya artinya
banyak teman-teman yang bermasalah ya di dalam proses belanja lewat purchasing ini. Bermasalah bukan sistemnya, bermasalah karena jadi fraud di dalam situ. Nah, fraud itu kan berarti ada masalah standar yang mungkin yang selama ini belum di dipedomani atau disusun sehingga punya dampak yang luar biasa sehingga pengadaan kita mungkin di beberapa kasus menjadi permasalahan secara hukum. Nah, ini artinya SOP ini perlu sekali nanti sebagai rule-nya atau panduan buat teman-teman bekerja secara profesional. Karena kita, apalagi ketika sudah masalah hukum, pasti kita ditanya, ruang lingkup kamu di mana? Tanggung jawab kamu di mana? Apakah kamu sudah bekerja sesuai dengan standar? Nah, ini yang harus nanti, artinya ini yang harus nanti jadi pedoman buat teman-teman sehingga bekerjanya secara jadi merasa aman gitu loh. Merasa aman kenapa? Karena saya sudah bekerjanya sesuai dengan standar. Nah, standar yang mana? Kalau sekarang kan kita belum ada standar. Kenapa? Teman-teman menggunakan apa? Regulasinya LKPP. Ada peraturan LKPP, ada KEPK 122 tahun 2022, ada KEPK 177 tahun 2022, ada SE nomor 3 tahun 2024, ada SE nomor 8 tahun 2024. Artinya itu kan secara panduan hukumnya, literasinya, ketentuan atau regulasinya. Sedangkan standar kita bagaimana? Artinya di sini teman-teman di UKPBJ perlu untuk menyusun standar operasional yang nanti bisa dimanfaatkan teman-teman pelaku pengadaan baik baik pejabat pengadaan atau PPK ketika belanja di atas 200 juta. Ini adalah sesuatu yang menurut saya penting. Jadi ini peran UKPBJ yang harus nanti menyiapkan itu. Ya, SOP sendiri kan jelas di situ ada kesepakatan tertulis berisi aturan, kebijakan, spesifikasi teknis yang harus digunakan secara konsisten untuk menjamin proses, produk dan jasa yang menjadi luaran sesuai dengan tujuan dan kualitas yang ditentukan. Jadi di situ mau nggak mau adalah sesuatu yang tertulis. Nah, artinya begitu ada sesuatu yang tertulis, itu yang nanti akan menjadi pedoman buat teman-teman di dalam proses bekerjanya. Sebab kalau kita ditanya, kamu menggunakan rujukan mana? Oh, rujukannya ada. Tadi itu yang saya sampaikan. Tapi standar kamu seperti apa? Di dalam satu kementerian seperti apa? Di dalam satu Pemda seperti apa? Karena di situ nanti artinya kita harus menciptakan standar yang akan dipedomani oleh teman-teman tadi. Mengapa? Satu, untuk mengetahui peran dan posisi masing-masing unit kerja di dalam institusi tersebut. Artinya nanti di posisinya mana, di mana posisinya pejabat pengadaan, di mana posisinya pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ruang lingkupnya di mana, itu harus dijelaskan. Sehingga kalau ada masalah, ketika ada permasalahan di suatu saat, ada udah tahu siapa ruang lingkupnya. Nyusun spek siapa ruang lingkupnya. Yang nego siapa, yang mencari penyedia siapa. Artinya jelas di sini. Nah, ini contoh sederhana saja. Begitu teman-teman pejabat pengadaan belanja di bawah 200 juta, di bawah 200 juta, eh, begitu mau mencari penyedia, kira-kira pejabat pengadaan enggak yang mencari penyedianya, mencari penyedianya? Enggak, hampir rata-rata yang mencari penyediaan adalah penyedianya adalah saudara dari PPK. Ini nih penyedianya ya. Jadi pejabat pengadaan selama ini hanya ya menerima aja ini dari dari PPK ya, ini penyedianya ya, ini linknya ya. Hmm. Padahal kalau secara rule-nya yang berhak mencari penyedia siapa? Adalah pejabat pengadaan. Dasarnya dari mana? Nah, dari beberapa hal yang sudah disiapkan di dalam regulasi tersebut. Itu. Jadi artinya kita kapan posisinya pejabat pengadaan, kapan posisinya PPK, nah, ini harus jelas di situnya. Ya, berikutnya adalah memberikan kejelasan proses kerja dan tanggung jawabnya. Nah, tadi itu saya udah satu dan dua itu hampir sama. Yang tiga adalah menjelaskan antara satu proses kerja dengan proses kerja yang lainnya. Otomatis nanti proses e-purchasing itu akan connect dengan apa? Dengan perencanaan dan persiapan pengadaan. Akan berhubungan dengan kontraktualnya. Akan berhubungan dengan pola kerja penyedianya seperti apa. Jadi
ini yang nanti akan menjelaskan di dalam prosesnya. Terus menjaga konsistensi dalam menjalankan proses kerja. Nah, ini juga. Artinya mau pejabat pengadaan, mau PPK di OPD, di Satker manapun dalam satu instansi ya, artinya sama nanti. Ya, artinya sama. Saya punya pengalaman terkait dengan SOP tender saja. Kita ada punya beberapa pokja, ada 4 pokja, ya, 4 pokja aja. Ternyata proses SOP-nya sama-sama proses nih dalam satu itu ternyata berbeda. Menurut pokja A, usulan dari PPK-nya ditolak, nggak sesuai ketentuan. Menurut pokja B, sama. Menurut pokja C, diterima. Ah, ini artinya eh, kalau kita nggak standarkan ini, akhirnya harusnya tadi gugur jadi lulus ya, atau yang lulus jadi gugur. Karena apa? Karena tidak konsistennya di dalam proses bekerjanya. Karena apa? Standarnya nggak dipahami yang sama. Harapan berikutnya adalah minimalisir terjadinya kesalahan. Saya secara pribadi mungkin pengalaman ya, begitu ada masalah hukum di satu paket aja, tek gitu, Mas ada masalah ini, nih kita dipanggil nih aparat hukum. Nek. Apa yang dilakukan? Akhirnya saya buka tuh kesalahannya di mana? Ada di proses kerjanya, apakah ada di dalam salah kita di dalam menetapkan atau apa? Hmm. Jadi artinya apa? Dari begitu ada SOP ini, nah, harapannya adalah risiko-risiko ini ke depannya tidak muncul. Kenapa? Kita sudah minimalisirnya. Oh ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Kita sudah menggunakan standar SOP kita. Ya. Berikutnya adalah membantu melaksanakan evaluasi terhadap setiap proses kerjanya. Jadi kita bisa monitor, kita evaluasi apakah ini sesuai apa enggak. Nah, itu yang nanti eh, bisa dimanfaatkan oleh teman-temannya. Ya, fungsinya memperkecil kesalahan. Ya. Kalau teman-teman bekerja sesuai dengan SOP-nya, clear itu, Pak. Oh, saya sudah bekerja. Mungkin kalau kita lihat di dunia sekarang, di dunia informasi sekarang itu kan banyak itu ketika kesalahan eh, prosedur. Ya. Begitu dilakukan pemeriksaan kode etik, ternyata salah prosedur. Kan bahasanya begitu itu. Artinya dengan ada SOP ini harapannya adalah memperkecil kesalahan tadi. Dan saat ini, mohon maaf ini, SOP kita saat ini selalu hanya sampai sekarang banyak hanya sebagai pajangan. Yang penting ada SOP-nya dulu. Nah, begitu ada masalah baru dibuka SOP-nya. Oh, salah saya kan gitu. Itu yang perlu nanti di diperhatikan. Yang berikutnya adalah menjadi alat penilaian kerja. Nah, jadi tolak ukur nih. Karena ada outputnya, ada apa nanti yang akan menjadi acuan di dalam SOP-nya. Oh, ini nyusun dokumen itu berapa lama? Proses negosiasinya berapa lama kan gitu. Ya, yang berikutnya adalah sebagai pedoman kerjanya. Ya, artinya dalam satu instansi, kementerian lembaga atau Pemda sudah ada pedoman ya dalam bentuk SOP-nya. Nah, ada juga menjadi sebuah dasar hukum, nah, ya, atau mengatur hak dan kewajibannya, posisinya di mana, ya. Nah, karena kami juga ada beberapa kasus, wah ini menjadi tugasnya Pokja, oh ini juga PPK, ini tugasnya pejabat pengadaan. Nah, begitu kita ada SOP-nya, nih saya paparkan nih SOP-nya, ini loh SOP-nya. Oh, menjadi tugas saya ya. Nah, ini artinya yang perlu nanti menjadi perhatian. Berikutnya adalah mengetahui informasi hambatan. Ini dengan adanya alur-alur tadi, kira-kira masalahnya di mana sih? Nah, masalah itu akhirnya kan bisa menjadi muncul nanti sebagai bagian mitigasi risikonya. Berikutnya adalah sebagai pengontrol disiplin kerja. Nah, ada artinya ya, kalau dia tidak sesuai, makanya SOP ini harus direview ini tiap tahun, tiap 3 bulan atau tiap tahun harus ada review. Bahkan teman-teman inspektorat itu sudah melakukan audit kinerja itu. Salah satunya dari SOP-mu mana? Ini sudah benar apa enggak? Ini tahapannya sudah sesuai belum? Ini sampai mana sama mana? Artinya, sekali lagi, dengan adanya standar operasional prosedur tadi, kita akan tahu manfaat dan fungsinya daripada SOP-nya.
Apa manfaatnya? Efisiensi. Ya, artinya kita bisa memprediksi keadaannya. Kita sudah bisa mengukur tenaganya. Kita sudah bisa mengukur kinerjanya. Butuh berapa lama itu yang bisa ngatur. Ya, manfaatnya. Yang kedua standar. Ya, pastikan bahwa prosesnya itu sudah memenuhi standar dan konsisten tadi. Ya, akuntabilitas. Ya, pertanggungjawaban atas perolehan aktivitas daripada yang sudah tertuang di dalam BSP itu nanti bisa di bagian menjadi bagian akuntabilitas daripada sebuah organisasi. Nah, yang agak ini adalah keamanan, Pak. Terselamatkan dari denda, terselamatkan hukuman, hukuman ya, biasanya hukuman disiplin ya kalau ASN itu ya. Baik baik itu tertulis, lisan sampai yang berat dan termasuk adalah tuntutan ya ketika ada masalah hukum. Artinya kita sudah bisa menempatkan di posisi mana kita. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian ya, artinya tetap di dalam proses belanja, pengadaan barang dan jasa, apalagi tetap ada kehati-hatian di dalam ini. Artinya ikutin standar operasional prosedur yang sudah ditentukan. Regulasinya ya kita bisa mengacu pada regulasi Perpres 16. Nah, kita selalu bicara gini, ada di mana? Ada di Perpres, ada di Perlem, ada. Tapi pernah nggak kita tentukan ada di standar kita? Di mana? Ini ada SOP-nya. Ya, ini artinya ini yang nanti kalau nanti di katalog nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, misalkan Perpres 16, Perpres 12, ya itu nanti kan akan dari Perpres akan diterjemahkan dari peraturan LKPP. Peraturan LKPP nanti ada lagi keputusan LKPP, nanti ada surat edarannya. Nah, hal-hal itulah yang nanti kita sinkronkan di dalam standar operasional itu, sehingga kita bisa lihat alurnya seperti apa proses pengadaan barang dan jasanya itu. Ya, ini adalah regulasinya. Atau mungkin ada regulasi yang belum tercover, nanti silakan Bapak Ibu tambahkan. Nah, yang pasti pada saat nyusun standar prosedur itu pasti adalah ada persiapan. Nah, jadi kita siapkan dulu itu. Terus habis itu dinilai kebutuhannya, urgentitasnya. Setelah kita butuh, memang butuh karena itu menjadi aktivitas rutin yang selama ini, ya artinya walaupun purchasing itu bahasanya mudah, tapi punya risiko. Nah, artinya perlu penilaian apakah ini urgentitas seperti apa. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu kembangkan standar prosedurnya seperti apa. Setelah ada di apa pengembangan SOP-nya sudah ada, baru nanti ditetapkan standar operasional prosedur oleh siapa? Oleh kalau daerah ada biasanya melalui Sekda, ada yang hanya sampai ke kepala UKPBJ. Artinya silakan saja sesuai dengan ketentuan masing-masing kementerian lembaga di dalam penetapannya. Yang berikutnya adalah ya tadi itu SOP-nya sekarang banyak itu SOP tender, pengadaan langsung. Nah, apakah sudah diterapkan belum? Nah, ini adalah menjadi bagian juga teman-teman terutama UKPWJ untuk melakukan eh, evaluasi apakah penerapan SOP ini sudah sesuai belum. Nah, nanti bisa tiap tahun, bisa 6 bulan sekali, bisa 3 bulan melakukan monef SOP-nya. Ini berubah nggak? Karena dinamika pengadaan kita selalu berubah ini. Nah, ya, artinya dinamika ini selalu berubah sekiranya nanti disiapkan Monef SOP. Karena ada beberapa kasus SOP-nya itu SOP yang tahun 2016. Begitu cek tahun 2016, wah lama banget nih. Berarti nggak pernah dievaluasi tuh. Hanya sebagai apa namanya? Hanya sebagai pajangan doang tuh. Nah, apa itu dijalankan enggak? Nah, ini kadang-kadang kita lupa sampai ke sananya. Baik, kalau kita bicara SOP, ini sekedar saya contoh saja di kami ya. Kami membuat SOP terkait dengan pelaksanaan pemilihan melalui e-purchasing dengan negosiasi bagi pejabat pengadaan yang sebelumnya sudah kami susun tanggal 25 Januari 2021. Nah, contoh ini ya. Terus nanti sudah ada perbaikan tanggal 1 Agustus misalnya. Tanggal efektifnya 1 Januari misalnya. Ini sekedar contoh. Nanti Bapak Ibu silakan nanti eh, disesuaikan. Nah, ini disahkan oleh siapa? Kalau di kami, Kepala Biro Pengadaan misalnya, sebagai Kepala KPBJ-nya.
SOP-nya pelaksanaan pemilihan melalui purchasing dengan negosiasi bagi pejabat pengadaan. Dasar hukumnya apa? Ini saat ini ada 6, tadi itu kalau ditambahkan tinggal nambahkan. Keterkaitan apa? Pasti akan terkaitan dengan apa ya? SOP perencanaan pengadaan. Akan terkait dengan SOP persiapan pengadaan. Dan kalau ada SOP-SOP yang lain, tinggal ini tinggal disesuaikannya. Kualifikasinya, artinya siapa yang bisa melaksanakan proses purchasing karena ini melalui pejabat pengadaan, maka mereka kualifikasi pelaksana harus memiliki sertifikat keahlian, memiliki pemahaman di bidang pengembangan keuangan dan memiliki sertifikat komite di bidang pengadaan barang dan jasa terutama di PPK. Memahami proses pengadaan, memahami dasar pengadaan, dasar perintah, hukum dan peraturan pengadaan barang dan jasa. Jadi artinya apa? Ini yang nanti harapannya kualifikasi yang para PPK atau PP-nya benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Perlengkapan misalnya Pak, dokumen persiapan purchasing-nya seperti apa? Nah, berarti kan ada dokumen persiapan purchasing pasti ada kan? Ada HPS, sorry, ada spesifikasi teknis. Nah, siapa yang menentukan PPK-nya? Berarti kan kebutuhannya. Yang berikutnya adalah referensi. Siapa yang nyusun referensinya? Nah, artinya PPK karena yang PPK untuk yang di atas 200 juta dan pejabat pengadaan juga diminta untuk menyusun referensinya. Ada komputer, laptop, jaringan internet, aplikasi Inapro kalau menggunakan versi 6-nya. Pencatatan di sini ada data arsip dan data tersimpan dalam aplikasi SPC, artinya di katalog versi 6 itu merupakan sudah jadi termasuk datanya di sini. Peringatan-peringatan, pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas muku batu terkait perlengkapan waktu maupun output dikatakan sebagai bentuk kegagalan. Nah, ini ada udah diingetin ya. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang akan KKN atau gratifikasi dan benturan kepentingan. Nah, ini artinya sudah mengingatkan ketika teman-teman pejabat pengadaan, ketika dan PPK-nya ketika belanja menggunakan katalog versi 6-nya. Nah, kami atur SOP-nya mungkin sederhana ya, eh, tidak secara mendetail, tapi nanti artinya ini sebagai acuan kami, teman-teman kami, pejabat-pejabat kami, pengadaan kami untuk bekerja. Kapan dia harus mulai belanja? Nah, ini adalah untuk pejabat pengadaan. Berarti mulainya dari siapa? Mulai dari PPK-nya. Oke, sebentar. Nah, ini kita mulai. Artinya mulai dari PPK. Karena ini adalah tadi masih hanya untuk di pejabat pengadaan, maka di situ nanti setiap mau belanja purchasing-nya, artinya PPK harus menyampaikan surat dinas, usulan e-purchasing yang dilengkapi dengan data dukung. Nah, artinya itu menjadi langkah pertama ketika mau belanja melalui e-purchasing ketika sudah ditetapkan di dalam rencana umum pengadaan. Nah, begitu PPK sudah menyiapkan dokumen persiapan pengadaannya, nah, mereka tinggal nanti menyampaikan ke pejabat pengadaan. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, eh, PPK begitu mengirim suratnya ke pejabat pengadaan bersurat resmi ya, mulai surat dinas atau memo, nanti melampirkan spek teknis KAK atau gambar. Ya. Yang kedua, apakah ini masuk prioritas produk dalam negeri atau barang impor? Nah, kalau memang dia belanja barang impor, nanti mereka akan melampirkan surat rekomendasi belanja barang impor, Pak. Di kami, setiap teman-teman mau belanja barang impor, ada surat rekomendasi dari atas nama menteri yang ditandai Sekjen, sehingga nanti kalau memang dia belanja impor, sudah ada rekomendasi itu, maka dibolehkan untuk belanjanya. Kan gitu. Terus, protes ini termasuk nanti dia sudah menyampaikan ini adalah untuk usaha kecil atau non kecilnya itu disampaikan. Terus dia juga sudah menyampaikan referensi harganya, artinya pada saat PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan sudah mengumpulkan beberapa referensi harganya. Terus menyampaikan formulir identitas kebutuhan barang dan jasa. Ya, ini sudah artinya ini di kami minta mereka harus menyiapkan ini. Terus mereka harus menyampaikan formulir perencanaan pengadaannya.
Nah, ini yang agak lumayan ini. Ini yang kami tetapkan di dalam proses belanja SOP kami. Terus kami juga sudah minta kalau memang ada apa, kalau ada apa ya hasil surveinya menetapkan penyedia e-purchasing-nya, ada dokumen penetapan penyedia e-purchasing-nya. Jadi kalau ini kan negosiasi ya, pasti akan menunjuk satu ini. Nah, artinya kalau mereka menggunakan memilih ini harus dia sudah ada menyampaikan dokumen penetapan e-purchasing-nya. Nah, ini mutu bakunya masih NA karena kita belum bisa prediksi keberapa. Jadi outputnya apa? Ada surat dinas dan dokumen persiapan pengadaan dan persiapan kelengkapan. Ini yang harus nanti dikirim ke pejabat pengadaan. Nah, begitu masuk ke pejabat pengadaan, ah, dia akan checklist nih persyaratannya, ada form checklistnya itu. Dokumennya lengkap apa enggak sesuai dengan persyaratan yang sudah kita atur tuh. Kalau lengkap akan dilanjutkan nih. Kalau nggak lengkap nanti akan dikembalikan ke BPK-nya. Nantinya di sini nanti ada outputnya adalah dokumen dokumen checklistnya di sini nanti. Ya. Oke, lanjut. Kalau dia lanjut berarti nanti baru nanti pejabat pengadaan membuat paket ya apa di katalog. Nah, nanti tetap dia sebelum itu di situ ada apa ya hal yang nanti harus dilakukan. Hmm. Di sini adalah membuat paket yang dilakukan melalui aplikasi SPC di katalog. Kalau ini masih yang versi 5 ya sebenarnya, tapi enggak. Tapi sebenarnya sama. Melakukan verifikasi penyedia, eh, ya artinya harus cek dulu nih kelengkapannya. Nah, di sini artinya pejabat pengadaan juga melakukan review terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah diusulkannya. Ya, ini sekedar contoh ya Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena mempunyai apa ya? Kalau standar operasional itu kan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Kesesuaiannya apa ya? Kespesifikasi masing. Ada. Oh ini nggak saya pakai ini. Tergantung bagaimana mendesain standar operasional itu. Ya, di sini setelah surat ini nanti pejabat pengadaan nanti mengecek nih data pelaku usahanya, apakah sudah terverifikasi atau apa kan gitu ya. Kalau memang belum terverifikasi maka nanti di, dibatalkan apa dibatalkan dan dikembalikan ke PPK. Jika terverifikasi maka melakukan proses apa proses purchasing-nya. Oke, setelah proses purchasing-nya ya nanti akan proses negosiasi itu ya. Ada negosiasi. Nah, di situ kita batasin waktu di proses negosiasinya. Terdapat batas waktu di sini ada respon 3 hari. Ini berarti mengingatkan kan gitu. Nah, di sini harusnya ada ini nanti lampiran hasil negosiasinya. Nah, ini prosesnya antara PPK, eh, pejabat pengadaan dan penyedianya sepakat atau tidak sepakatnya ada di sini. Setelah pejabat pengadaan selesai, baru nanti mengirimkan paket ke PPK. Nanti PPK akan menyusun surat pesanan. Nah, surat pesanan jadi nanti berkontrak, nanti penyedia akan menyampaikan apa namanya, menyampaikan hasil pekerjaannya, nanti akan diterima, akan keluarkan BAST. Setelah BST selesai, nanti akan mekanisme pembayaran. Artinya, ini adalah secara garis besar. Teman-teman di pembayaran pun sebenarnya nanti bisa menggunakan SOP Sisduknya daripada PKD misalnya. Artinya, ini nanti akan connect juga semacam itu. Jadi, ini standar operasional yang kami susun untuk pejabat pengadaan di dalam proses mekanisme purchasing melalui negosiasi oleh pejabat pengadaan. Nah, begitu SOP-nya jadi ini Bapak Ibu sekalian, mungkin materinya nggak banyak. Selesai nanti kami melakukan evaluasi ini Bapak Ibu SOP-nya. Ya, kami buatkan matrik evaluasi, misalnya SOP-nya, nama SOP-nya, penetapan SOP-nya, pembaruan SOP-nya, apakah ada yang pencabutan atau kekurangan pencabutan. Jadi kami evaluasi. Nah, ini yang nanti bisa bisa
bisa per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun tergantung nanti dinamika di dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Pengadaan barang dan jasa kita itu kan dinamis. Bisa saja nggak nyampe setahun, yang baru nyampe 3 bulan, tiba-tiba berubah lagi. Artinya SOP-SOP tadi bisa diperbarui semacam itu. Ini adalah matrik. Nah, yang berikutnya adalah kita harus untuk memastikan dalam rangka monitoring dan evaluasi SOP tadi berjalan dengan baik, nanti dibuatkan survei, Pak, kuesioner nih. Nah, nanti ini sekedar contoh aja ada dua, sebenarnya ada beberapa pertanyaan nanti saya akan lihat wordnya. Jadi nanti ini untuk khusus pegawai nih, artinya penggunanya intern. Ya, apakah ada pertanyaan nih? Apakah saudara mengetahui bahwa telah ditetapkan SOP dalam pelaksanaan tugas fungsinya? Mengetahui atau artinya artinya apa? SOP itu nanti setelah jadi itu harus dilakukan sosialisasi, ya. Disosialisasi, dimonitoring pada pelaksanaannya ada masalah enggak kan gitu. Nah, artinya jangan-jangan banyak juga yang nggak tahu. Oh, ternyata ada SOP-nya ya kan gitu. Padahal itu adalah sebagai standarnya kan gitu. Nah, ini contoh kuesioner untuk intern ya. Jadi nanti di survei ini eh, ternyata kalau memang banyak yang tidak tahu, waduh kan gitu. Berarti kan apa? Harus melakukan sosialisasi lagi. Nah, kan gitu itu. Kalau sudah tahu, nah nanti banyak tergantung daripada jawaban-jawaban kuesioner ini. Ya, nanti sebagai bagian monitoring apakah SOP yang tadi itu kira-kira masih sejalan apa tidak. Nanti dibuatkan juga kuesioner untuk pengguna. Pengguna ini artinya bisa juga artinya di situ kan ada PPK, ada PP-nya. Ada juga adalah ini penyedia. Ya, ini juga nanti harus ada. Jadi artinya bagi sekali sebagai bagian daripada perbaikan terkait SOP yang sudah disusun tadi. Untuk mengetahui apakah SOP ini sudah diketahui atau sekedar tahu saja atau nggak tahu kan begitu. Ini adalah kuesioner-kuesioner inilah yang nanti sebagai bagian evaluasi terkait dengan SOP yang sudah disusun dan ditetapkan di dalam oleh tim tadi ya. Nah, terus nanti nah ini adalah contoh matrik yang nanti teman-teman bisa pakai. Misalnya SOP-nya purchasing ya, dengan pejabat pengadaan, cek kembali nih secara administrasi aspek administrasinya, dasar hukumnya. Kira-kira ada perubahan nggak dasar hukumnya? Ya, artinya eh, sudah disebutkan semua atau yang kurang, tinggal checklist, oh kurang, tidak. Terdapat dasar hukum yang tidak mempunyai atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan, nah ini dicek. Jadi dicek satu-satu. Terdapat dasar hukum yang sudah tidak berlaku, ya. Kadang-kadang kan kita masih aja di SOP itu masih aja muncul apa namanya apa regulasi yang ternyata sudah dicabut kan gitu loh. Terus dicek kembali apakah penulisan dasar hukumnya keliru apa enggak. Nah, cek. Terus poin berikutnya adalah tugas dan fungsi, yaitu kesesuaian antara SOP dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta uraian jabatan unit organisasi atau pejabat yang bersangkutan. Apakah SOP sudah sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi? Kalau ya, tinggal checklist. Kalau tidak, kenapa? Kan gitu. Kenapa? Sudah ada perubahan ruang lingkup misalnya. Terdapat tugas dan fungsi unit organisasi yang belum ada SOP-nya. Ada nggak? Oh, ada. Oh ini belum ada nih SOP pembayaran, SOP adendum misalnya. Nah, itu belum ada ini. Proses adendum itu seperti apa kan gitu. Nah ini artinya menjadi bagian daripada evaluasi penerapan standar operasional prosedur tadi. Terdapat SOP yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Wah ini bukan tugasnya ini, berarti ya. Kan gitu ya. Ya. Terus SOP sesuai dengan uraian jabatan masing-masing pegawai pemangku kegiatan sebagai tertentu dalam SOP, ya apa enggak? Terdapat uraian jabatan yang belum ada di SOP, ada enggak kira-kira jabatan yang belum ada di situ? Nah, kan gitu. Padahal selama ini dia ada di situ mengerjakan kan gitu. Ya. Terus pemangku kegiatan dan SOP sesuai dengan struktur organisasi.
sudah sesuai, terdapat SOP yang sesuai dengan uraian jabatan. Nah, ini adalah hal yang nanti dievaluasi pada saat ketika SOP sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan. Berikutnya, keabsahan atau yaitu rekomendasi atau persetujuan tertulis Sekretaris Jenderal, contoh di kami ya, pengesahan SOP sementara atau akhir oleh pimpinan unit penanggung jawab yang berwenang dan menetapkan oleh pimpinan unit organisasi eselon 1. Tergantung masing-masing kebijakannya. SOP bersangkutan sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis dari Sekjen. SOP bersangkutan sudah disahkan oleh pimpinan unit penanggung jawab kegiatan. Apa kondisinya? Oh iya apa enggak? SOP sudah ditetapkan oleh pimpinan apa iya enggak? Penetapan SOP menggunakan keputusan pimpinan eselon 1 seperti ada ya. Jadi ini nanti ada checklistnya. Nah, itu adalah secara administrasinya. Secara teknisnya nanti tipe dan formatnya. Yaitu nanti dicek ketaatan dan konsisten unit organisasi dalam menyusun dan atau mengembangkan SOP sesuai dengan tipe dan format SOP yang disepakati. Tipe SOP sesuai dengan tipe dasar yang diaturan dalam peraturan menteri ini. Jadi masing-masing kementerian lembaga biasanya punya peraturan terkait dengan penyusunan SOP. Apakah sudah sesuai belum? Formatnya sudah sesuai dengan peraturan menteri ini enggak? Kerangka SOP-nya memuat kurang-kurangnya peraturan menteri uraian prosedur, syarat-syarat dan gambar format SOP sesuai apa enggak. Terdapat variasi atau unsur tambahan dalam kerangka SOP ada enggak. Penyesuaian jenis simbol ya, kadang-kadang simbolnya itu beda-beda Bapak Ibu sekalian. Ada yang pakai bulat, ada yang pakai warna, ada yang pakai itu. Tergantung peraturan atau peraturan yang disusun di masing-masing kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Konsistensi penggunaan simbol SOP berformat grafik, flowchart, dan atau gabungan. Nah, ini kadang-kadang yang di sini pakai bulat, yang di sini pakai kotak, yang di sini pakai tanda panah. Artinya ini yang menjadi bagian-bagian yang nanti dievaluasi secara teknisnya. Selain tadi adalah standar kuesioner-kuesioner, hal-hal yang lain tersebut. Terus kemudahan, SOP yang tersusun kita alur proses kegiatan yang sederhana, mudah, transparan, dan cepat, tidak berbelit-belit. Nah, ada yang satu SOP itu bisa bersepuluh lembar itu. Waduh, panjang banget. Nah, ini ada beberapa semacam itu. Orang bacanya dah banyak amat nih. Nah, itu. Artinya harapannya SOP itu sederhana, mudah, dan transparan. Gambar SPP secara keseluruhan mudah dilaksanakan, iya apa enggak? Gambaran SOP secara keseluruhan mudah dipahami atau enggak? Ya apa enggak? Banyaknya tahapan prosedur yang naik turun apa enggak? Ya, begitu turun naik lagi. Begitu ini balik lagi. Nah, ini eh, nanti perlu menjadi eh, perhatian di dalam pada saat evaluasinya. Pelayanan dan risiko ini tergambarkan aktivitas atau orang kegiatan menggambarkan semua pada prosedur pelayanan prima. Nah, ini kira-kira menggambarkan enggak pelayanan primanya? Berapa lama muku bakunya, waktunya. Tahapan aktivitas atau uraian kegiatan dalam SPP menggambarkan antisipasi apabila terjadi risiko. Kalau ada kegagalan, iya atau tidak, semuanya akan tergambar di dalam ini. Nanti cek ada nggak? Oh ini nggak ada nih. Padahal ini risiko nih, gagal bayar. Oh ini risiko, kendala di sistem misalnya. Ini artinya nanti eh, evaluasi materi evaluasi ini menjadi bagian daripada evaluasi sehingga nanti SOP yang akan hasil evaluasi ini akan semakin baik dan bisa dipedomani secara menyeluruh. Kejelasan yaitu terlihatnya pejabat atau pegawai yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuannya. Tahapan aktivitas atau uraian kegiatan dalam SOP menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tahapan aktivitas kegiatan secara berurutan mengalir ya. Dapat diketahui awal atau dari akhir, jadi iya apa enggak, iya. Dapat diketahui hasil outputnya, iya apa enggak. Tumpang tindih antara kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan, iya apa enggak. Duplikasi aktivitas, nah ini artinya nanti menjadi bagian SOP-nya. Jadi ini waktu. Apakah pencantuman waktu ini sesuai waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tahapan? Nah, itu kan ada mutu baku waktunya ya. Pencantuman waktu penyelesaian prosedurnya, ketepatan waktu menyelesaikannya, apa enggak ini? Biasanya kan kami ada pernah di komplain itu pada saat audit kinerja oleh inspektorat, di situ kami punya standar nih, review itu 3 hari, ya.
dari kita ya setelah PPK mengirim dokumennya, nah dari kita kan ada review, review nanti kan diperbaiki oleh PPK ke Bali, itu harusnya 3 hari itu masuk. Pada saat di audit itu ternyata PPK-nya mengembalikannya itu sampai 20 hari. Nah, itu menjadi temuan tuh. Kenapa ini? Berarti kan tidak sesuai dengan mutu baku yang sudah disepakati. Ya, walaupun itu bukan kesalahan di kita, itu adalah kesalahan di nah. Tapi kita juga kurang sesuai. Kenapa? Harusnya diingatkan. Maksimal 3 hari dokumen itu sudah masuk di dalam eh, apa perbaikannya. Nah, jadi di situ sebagai dasar menentukan waktunya berapa. Nah, nanti nanti disesuaikan pada saat review tadi. Ya. Ini adalah beberapa parameter ya, artinya termasuk biayanya jika ada, hasilnya seperti apa, outputnya, flexibility-nya seperti apa. Ini semua menjadi bagian yang perlu nanti dievaluasi pada SOP yang selama ini kita tayangkan, ya, yang kita sudah buat, kita tetapkan. Nah, ini ada perlu tim, ya, Bapak Ibu, perlu tim yang nanti melihat apakah SOP-SOP yang sudah ditetapkan itu benar-benar dijalankan ya. Tadi itu melalui survei-survei tadi itu survei kan tapi kan kalau perlu ada tim yang akan bisa monitor tuh dari sini tahapannya benar enggak sehingga apa yang sudah kita lakukan tadi satu akan terjaga akuntabilitasnya ya yang kedua adalah ya kita bisa monitor semuanya secara baik SOP yang sudah kita susun hanya bukan hanya bagi seperti kertas yang hanya selesai begitu SOP jadi selesai Pak kita tayangkan di web nanti silakan lihat enggak tapi harus kita lakukan evaluasinya kurang lebih itu Pak Muci SOP yang sudah kami susun ya terkait dengan SOP purchasingnya. Tapi ini saya buat semuanya, artinya mulai dari proses penyusunannya sampai ke evaluasinya. Karena SOP yang sudah kita susun itu merujuk kepada KPK 122 tahun 2022, KPK 177 tahun 2024 ya saya lupa itu. Ah, di situ artinya jadi kami ngambil itu dari proses alur, proses e-purchasing itu kami tuangkan di dalam standar operasional tadi. Harapannya inilah yang akan digunakan buat teman-teman pelaku pengadaan kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak. Jadi nanti kita tinggal monitor proses ini sehingga benar-benar nanti kita sesuai dengan track nih. Tadi ada dokumen-dokumen tadi ya, artinya dokumen-dokumen itu yang akan nanti sebagai eh, bukti otentik kinerja di dalam SOP outputnya. Karena eh, terakhir kemarin BPK pun pada saat mau melakukan audit audit tertentu itu minta SOP-mu mana? Nah, outputnya ini terpenuhi semua nggak ini? Ada nggak outputnya ini? Nah, itu. Nah, dokumennya mana ini? Nah, itu. Nah, kalau saya jawab, ada itu, Pak. Dokumennya ada di masing-masing PPK. Dokumennya ada di pejabat pengadaan. Artinya, kalau ini sudah kita standarkan tadi, enak itu, Pak. Mau menjawab, mau dibawa kemanapun, kita siap karena kita sudah ada prosedur yang sudah kita standar prosedur yang sudah kita tetapkan dan kita taati sehingga prosesnya akan semakin baik. Kurang lebih itu, Pak Muji. Pak Oke. Yudi Ya, baru baru gabung ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yudi nih. Monggo. ya. Terima kasih Pak Pidi. Jadi mohon maaf tadi belum sempat bergabung karena saya juga lagi ditatar juga ini Pak, menatar atau ditatar tentang SOP ini juga di baju coklat Oh. tadi. Kebetulan baju baru keluar jam Waduh. 2 Pak tadi Pak. Wah, jadi pengalaman juga ini ya, sekalian berbagi Langsung tuh ya. praktek tadi Pak. Iya, Ini oke. kita mulai diskusi ini ada waktu sekitar eh, 45 menit. Silakan yang mau raise hand mau bertanya. Di kolom chat juga kayaknya masih kosong ya tempat saya. Atau Ya, saya aja Pak Pidi memulai kalau masih kosong ini kayaknya. Ada boleh nggak ya? boleh karena SOP itu sesuatu yang kurang menarik. Ya, tapi padahal sangat penting nih. Makanya Pak Yudi boleh Iya. berbagi nih. Silakan Pak, monggo. Oke, saya pertama saya ini dengan Pak Pidi ini belum berterima kasih nih.
Waktu Bapak ketemu saya pertama itu pertanyaannya, Pak Yudi sudah menyusun SOP e-katalog? Ya, Alhamdulillah pasca itu Pak, kita susun. Ya, Kita sudah memiliki, saya pelajari yang dari Bapak, kami susun, kami pelajari lagi dari dokumen-dokumen atau ini. Alhamdulillah kami sudah ada SOP. Yang jadi masalah yang ditanya baju coklat tadi, yang belum ada SOP-nya, yang kebetulan waktu pelaksanaan. ya, Nah, jadi ini saya ingin bertanya, Pak, ini ada di halaman pertanyaan Bapak ini tentang surat dinas tentang e-katalog itu ya. Itu salah satu dokumen yang disiapkan spesifikasi garis miring KAK garis miring gambar. Nah, yang saya pengetahuan saya, KAK itu kan kalau KAK dalam pelaksanaan pemilihan itu kan biasanya KAK untuk konsultan ya Pak Bidi ya. ya, betul. Ya, sedangkan KAK, nah itu benar nggak saya itu dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya KAK ditanya KAK ketika kita perencanaan penganggaran atau perencanaan pengadaan itu ada lagi KAK waktu kita menyusun anggaran. Nah, pertanyaan saya, termasuk dokumen pengadaan atau perencanaan pengadankah KAK itu? Karena dalam aturan, dalam konsideran aturan tidak ada sebenarnya. Tapi kita memang membutuhkan KAK. Bagaimana kalau di APBD, Pak, bagaimana kita mempelajari, membaca sebuah RKA kalau tidak diikuti dengan KAK yang mumpuni lah, yang dokumen yang terdokumentasi dengan baik. Nah, mungkin itu dua dulu Pak pertanyaan, mungkin sambil memberikan kesempatan, sambil melihat kalau ada raise hand. Terima kasih Pak Pidi. Oke, baik, makasih. Betul. Sebenarnya di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu ada dua istilah KK ya, Pak. Eh, KK pertama itu adalah bahasa kita itu kalau untuk nyusun anggaran. Jadi menyusun anggaran artinya pada saat menyusun anggaran dan ini sudah standar ya, standar baku baik itu mungkin APBD maupun APBN setiap menyusun anggaran harus ada tornya atau KK-nya. Artinya menggambarkan mau ngapain sih? Kan begitu dah. Mau rencana seperti apa, berapa lama, targetnya seperti apa, nanti akan dilampirkan speknya seperti apa, ya. Terus RAB-nya seperti apa, itu dasar nanti bagian program untuk menetapkan ketemu angka berapa. Berdasarkan data-data dukung itu. Itu sebenarnya KK yang dipakai di dalam proses pengadaan barang jasa adalah pada saat penyusunan anggaran. Yang kakak kedua adalah sebenarnya ada bahasa kita, kalau kita itu sebenarnya kerja itu hanya untuk jasa konsultan, ya, jasa konsultan. Nah, nah, cuma ada beberapa yang di kami ada kita buat juga KK pada saat tender, Pak. Ya, walaupun itu bukan jasa konsultan, teman-teman kami menggambarkan sebagai informasi informasi ini ya. Sebentar, saya sambil ini sebentar. Saya kemarin. Jadi sebagai informasi pengadaan aja. Jadi saya eh, jadi eh, di sini saya contohkan saja ya, ya memang ini harusnya jasa konsultan ya. Tapi di sini kami di sininya. Ini sebagai informasi pengadaan. Jadi ada teman-teman kami mengirim dokumen usulan tender atau usulan purchasing itu ada namanya ada yang membuat namanya KK. Nanti dilampirkan spesifikasi teknis. Di sini hanya menginformasikan eh, informasi pengadaannya eh, hanya untuk sekedar informasi. Karena kalau hanya ngirim spek doang, itu kan kadang nggak tahu nih, ini seperti apa sih kan gitu. Nah, artinya ini yang ada yang tujuannya apa? Biar nanti PP atau pejabat pengadanya membaca sekilas terkait dengan informasi pengadaannya. Nah, nanti ya akan dilampirkan spek teknisnya. Itu yang kami susun itu, Pak. Tapi sebenarnya kalau yang tadi itu, kalau kakak memang cenderung adalah untuk di jasa konsultan. Kurang lebih gitu, Pak Yudi. Oke. Oke, makasih Pak.
Pertanyaan lanjutan Pak, mungkin ini kayaknya belum ini. Ya, Saya karena masih baik. penasaran dengan KAK tadi. Sekarang kalau saya ditanya, KAK itu termasuk dokumen perencanaan pengadaan atau perencanaan anggaran, Pak? Kalau menyangkut KAK yang di kegiatan, bukan di konsultan, Pak ya. Ya, kalau KAK, ya. Nah, ini yang mungkin harus disamakan persepsinya ya. Kalau KAK itu kalau dia di persiapan pengadaan kalau untuk jasa konsultan. Tapi kalau di luar barang, jasa atau itu tidak ada KAK, yang adanya spesifikasi teknis. Jadi KAK itu adalah adanya posisinya di perencanaan pengadaan untuk barang jasa lainnya, kan gitu. Di situ Pak posisinya harus kita matchkan. Tapi ada tadi itu seperti teman saya tadi di kami membuat begitu Pak. Pada saat usulan tender pun di persiapan pengadaan ada namanya KAK. Tapi di situ hanya informasi saja. Tujuannya apa? Biar nanti PPK atau sorry, Pokja atau pejabat pengadaan begitu membacanya, oh ini toh kegiatan secara besarnya. Nah itu sebenarnya bisa ngambil di awal pada saat nyusun anggaran, tapi biasanya ada perbaikan karena pasti ada perubahan dari situ. Tapi itu tidak dipakai sebagai dasar untuk tendernya. Pada saat tendernya yang diupload hanya spesifikasi teknis semacam itu. Kurang begitu Pak, Pak Yudi. Oke, terima kasih. Bisa saya pahami. Sebenarnya itu disusun saat bersamaan penganggaran, tetapi dibutuhkan dalam menyusun perencanaan pengadaan, dipedomani dalam menyusun spesifikasi teknis. Mungkin itu bahasanya Pak Pidi ya. Ya, betul, Pak. Ya. Silakan Pak Sudiana 1983. Dikasih Pak, sudah raise hand. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini yang saya tanyakan tentang SOP. Kalau di Kementerian Agama itu kan UKPBJ itu ada di eselon 1, Pak. Ya. Oh, Siapakah yang punya kewajiban membuat SOP itu? Apakah UKPBJ atau Kepala Satker? Kalau Kepala Satker kan dia tidak punya ini Pak, kemampuan untuk menyusun SOP itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk konsultan jasa AMDAL, kalau untuk konstruksi kan kita pakai konsultan perencana. Nah, kalau untuk AMDAL ini kepada siapa kami bisa konsultasi untuk KAK dan HPS? Kami khawatir nanti KAK dan HPS kami itu kami susun keliru karena memang kami tidak punya kemampuan teknis untuk hal tersebut. Sementara kalau AMDAL ini kan tidak ada konsultan perencana dan pengawasnya. Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, terkait dengan SE nomor 7 tahun 2004 tentang pengadaan e-purchasing katalog tentang untuk laptop, itu bagaimana mekanismenya, Pak? Karena kan kalau untuk laptop niki ada konsolidasinya, Pak. Itu saja. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Pidi, langsung aja Pak. Ada 3 pertanyaan tadi. Nanti kalau dijawab aja dulu, nanti kalau kurang kita kembalikan ke penanya. oke. Baik, Pak Sudiana. Dari Kementerian Agama ya, Pak? Kementerian Agama, Pak. Oh ya, kemarin saya baru dari Kementerian Agama ya, Pak, ya kemarin. Ya, baik. Eh, pertama adalah siapa yang nyusun SOP? Ya, kalau harusnya nih ya, Pak. Harusnya adalah UKPPJ, Pak. Jadi kalau Bapak di Kementerian Agama harusnya UKPBJ Kementerian Agama yang akan menyusun SOP-nya SMA purchasing ini untuk nanti diterapkan ke seluruh satker Kementerian Agama, Pak. Karena nanti mungkin ada kekhususan. Jadi kalau kita kan sebagai pengguna nih, Bapak sebagai PPK atau sebagai pejabat pengadaan kan hanya sebagai pengguna. UKPBJ ini ya yang harus menyusun SOP-nya. Karena dia yang harus tahu kebijakan ralurnya, artinya itu yang nanti akan induk. Kan sekarang Bapak ini kan menginduknya bukan ke UKPPJ-nya ini. Bapak menginduknya ke regulasinya di LKPP. Harusnya kan begitu ada regulasi LKPP akan diterjemahkan oleh UKPPJ di Kementerian Agama nanti diterjemahkan menjadi standar atau prosedur atau panduan yang akan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Kementerian Agama di Satker masing-masing. Sehingga nanti begitu bicara Satker satu Kementerian Agama sama itu Pak alurnya. Ya, nggak akan beda itu antara di kecamatan, di Kanwil, jadi sama. Oh, prosesnya sama. Jadi artinya memang harusnya UKPBJ, Pak. Ya.
Jadi itu yang nanti tinggal dikomunikasikan teman-teman UKPBJ-nya untuk membuat SOP-nya. Kan nggak mungkin Pak, Satker kita membuat SOP sendiri itu purchasing Pak. Ya toh? Apalagi sekarang pejabat pengadanya ada di UKPBJ. Nah, itu kan ya. Jangan kan apa nanti begitu kita buat dengan satker yang lain beda ini. Beda wilayah udah beda lagi nih. Nah, itu kan akan malah menjadi konflik nanti ada malah menjadi masalah di kemudian hari. Kok beda SOP-nya kan gitu. Nah, ini artinya harus distandarkan oleh teman-teman UKPBJ. Makanya di sini kalau ada teman-teman UKPBJ susunlah SOP-nya. Minimal apa yang sudah kita susun itu, Pak, begitu tadi yang tadi Pak Yudi tadi sudah habis apa diskusi dengan teman-teman aparat hukum terkait dengan SOP. Nah, ini kami sudah punya nih SOP katalog. Ya, kalau salah itu nanti diperbaiki. Yang penting ada standar dulu. Oh ini loh, alur kami begini, alur begini. Kalau saya pakai negosiasi begini, kalau saya pakai mini kompetisi segini. Nah, kan enak tuh Pak. Nah, itu yang artinya kita menjawab ke inspektorat, ke Badan Pemeriksa Keuangan atau ke aparat hukum, kita sudah bisa jawab karena SOP. Nah, ini SOP-nya kami begini loh, Pak, kan gitu. Oh, begitu. Tapi SOP kan tetap pada saat nyusun pasti akan melihat regulasi atasnya. Eh, Perpres, Perlem, Kepka, SE itu nanti dirumuskan di dalam SOP-nya. Kurang lebih itu Pak Pak Sudiana ya SOP-nya. Jadi nanti tinggal ngubungin tuh banyak teman-teman di UKPPJ-nya. Tolong dong buatin SOP biar nanti kami tinggal menjalankan. Kan gitu tuh Pak. Ya. Oke. Yang kedua, konsultan jasa AMDAL. Ya, ini memang kan masa gini, kita mau bikin konsultan perencana untuk nyusun konsultan AMDAL itu kan jadi lucu kata Pak Pak Sudiana ya. Iya, berarti sama-sama. Artinya gini, Bapak kalau memang tidak mampu untuk nyusun konsultan jasa AMDAL, pasti Bapak nanti tinggal satu. Bisa Bapak melakukan studi banding atau minta pengalaman ketika teman-teman yang nyusun AMDAL. Ya. Biasanya kan kita kan sudah ada connect tuh. Ada pernah nyusun dokumen AMDAL Kak? Seperti apa sih kakaknya? Kebutuhan tenaga ahlinya seperti apa sih? Gitu. Itu bisa juga. Nah, atau Bapak juga bisa langsung nanti komunikasi ya dengan kalau AMDAL itu kan berhubungan dengan lingkungan hidup. Ya, ya nanti kita datengin tuh di sana. Biasanya mereka sudah ada standar, Pak. Mereka itu biasanya hanya mengakuin tenaga ahli yang sudah punya legalitas atau sertifikat khusus misalnya. Nah, itu artinya kebutuhan itu yang nanti Bapak tinggal tuangkan di dalam kebutuhan tenaga ahlinya. Kalau kakaknya kan sama maunya seperti apa. Nah, itu yang nanti menurut saya kalau Bapak mencari konsultan, masa konsultan lagi itu kan jadi pemborosan juga. Artinya Bapak bisa menggunakan tadi bisa datang ke KLHK. Nah, mereka juga sebenarnya punya contoh-contoh yang selama ini teman-teman apa pernah dengan KLHK misalnya, dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait AMDAL. Itu boleh, Pak. Karena saat ini kan belum ada ya, Pak, terkait dengan AMDAL. SE PUPR itu kayaknya belum ada yang AMDAL ya, Pak ya. Banyak kan masih di perencanaan fisiknya semacam itu. Ya, nanti artinya Bapak tinggal komunikasi saja atau coba komunikasi dengan teman-teman, ada nggak yang punya kakak AMDAL? Seperti apa sih? Nah, itu nanti nanti baru nanti Bapak pelajari, oh, saya butuhnya ini gitu. Itu aja sih ya. Ya, yang ketiga terkait dengan Berarti SE teman di ya. eh, berarti teman di Kementerian Lingkungan Hidup bisa kami undang Pak Nggih, untuk Ya kegiatan di bisa, Pak. kantor Ya, bisa karena ada sebagai tenaga beberapa ahli. ya, ada beberapa kebijakan terkait dengan standar tenaga ahli itu harus punya sertifikat tersendiri, Pak. Yang memang dia harus punya sarjana apa, dia punya sertifikat untuk ngurus AMDAL itu ada kalau saya ingat saya lupa itu Pak, itu pernah. Jadi nanti undang saja, bahkan mungkin mereka sudah punya contoh, ada nggak contoh gitu, mereka akan kasih biasanya kayak gitu. Ya, karena nyusun AMDAL itu kan ada yang pakai menggunakan badan usaha, ada yang swakelola Pak. Ya, ada yang modelnya kayak gitu, swakelola, ada yang dengan perguruan tinggi, ada itu juga kami juga pernah melakukan itu Pak. Jadi dengan penyedia artinya otomatis kalau di atas 100 kan tender tuh. Tapi kalau di bawah kami juga pernah swakelola itu Pak AMDAL dulu. Swakelola dengan perguruan tinggi
yang berhubungan dengan lingkungan itu, dia punya sertifikatnya semacam itu, dia mengurus AMDALnya. Itu pernah kami lakukan juga, kan gitu. Ya, Pak. Oke. Terus terkait dengan SE nomor 7 tahun 2000 dengan laptop konsolidasi, eh, kalau di katalog versi 6 ini kan sudah saat ini itu posisinya adalah sudah satu filter, Pak. Artinya rumahnya hanya di katalog elektronik, di situ ada laptop. Tapi informasinya LKPP juga akan fasilitasi terkait dengan beberapa proyek yang karena konsolidasi, Pak. Nah, saat ini saya nggak tahu posisinya sudah sampai mana, karena ada beberapa rumah sakit itu melakukan konsolidasi, Pak. Cuma harga gas, oksigen itu konsolidasi. Nah, nanti akan difasilitasi di dalam apa? Akan difasilitasi oleh LKPP di dalam katalog. Sebentar, saya ada informasi ini ya. Itu. Jadi nanti untuk sekarang Bapak kalau memang sistemnya belum fasilitasi di versi 6-nya, Bapak tinggal masuk di belanja di apa namanya? Di katalog versi 6. Kan gitu, sebentar saya cerita berita pengumuman. Sebentar. Oke, bisa dipahami Pak Sudiana ya? Terima kasih Pak, Ya. jelas sekali. Terima kasih. Mm-mm. Jadi khusus untuk AMDAL ini Pak bisa saya bantu coba baca untuk pengetahuan awal baca di chat AI banyak itu Pak. Jadi gimana yang penting tenaga ahlinya yang jangan kurang atau yang sesuai kebutuhan. Kemudian Pak ini ada lanjutan pertanyaan yang tidak raise hand ini tapi bertanya di chat ya. Ini dari Ibu Lisa Wardianingsi. Saya bacakan, Pak. Untuk formulir identifikasi kebutuhan, apakah harus dimasukkan sebagai salah satu syarat dokumen persiapan yang harus dilengkapi? Hampir mirip, Pak, dengan saya. Identifikasi kebutuhan bukannya pembentuk spek teknis atau KAK, HPS, dan lain-lain. Silakan, Pak. Baik, Bu Lisa. Ya, makanya tergantung masing-masing kebijakan ya. Ya, kebijakan kementerian lembaga atau Pemdanya pada saat menyusun SOP ini outputnya apa. Dan kebetulan di kami buatkan standar ini, artinya tujuannya apa? Ini adalah untuk biar teman-teman itu mulai dari perencanaannya, persiapannya sampai pemilihannya ada dokumennya. Jadi ini yang kami lakukan, eh, artinya biar nanti kita tahu PPK, Pokja atau PPK-nya atau pejabat pengadanya tahu alurnya mulai dari perencanaannya, persiapannya sampai ke proses mau pemilihannya, Bu. Jadi itu yang kami lakukan. Ya, apa artinya kalau memang nggak perlu ini nggak masalah karena kan ada muncul di perencanaan awal ya nggak perlu ditampilkan. Tapi kalau misalnya kita minta ya terpaksa mau nggak mau karena ini menjadi standar kita mereka harus menyampaikan gitu. Kurang lebih begitu Bu. Ya. Gimana, Ibu Lisa? Open mic, silakan Ibu Lisa. Ada pertanyaan lanjutan? Atau yang lain yang mau raise hand? Oh, cuman dijawab baik, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali, Ibu. Oke. Ya. Yang Jadi lain, intinya begitu Pak. Ya Pak ya, Pak Judi. Jadi posisinya mm-mm. nanti Tergantung kebutuhan. artinya tergantung SOP yang disusun. Ya, Eh, Artinya kalau kita nggak nyampe situ gitu gitu silakan. Makanya kan ada output ya output ya. Kalau tadi saya kan di tempat kami kan ada minta harus ada kalau memang belanja barang impor ada surat penetapan ada surat rekomendasi ya. Semacam itu. Kalau memang iya ya berarti nanti harus disiapkan. Artinya itu oke. kalau udah dibuatkan SOP ya mau nggak mau pada pelaksanaan harus dipati tuh. Nah, begitu 3 bulan atau 6 bulan, wah ini agak kesulitan Pak. Kita nyusun identifikasi kebutuhan misalnya, ya udah itu menjadi nanti bagian daripada evaluasi tadi. Oh ini dihambat menghambat nih, terlalu repot nih.
Karena nggak sempat juga bikinnya misalnya begitu. Kurang lebih begitu, nggak sih? Ini ada dua Pak, kita mulai dari Bu Irma dulu, dari Ya. RSUD Perpetua. Monggo Bu, silakan Bu, di open mic dan open video, Ibu Irma. Selamat sore, Pak. Selamat sore Bu. Ye. Ngomong ini jaringannya. Iya, Pak. Selamat sore. Saya Ibu Irma dari RSUD Perpetua Asmat. Saya ingin bertanya, mohon maaf tadi sempat tidak mengikuti dari awal, Pak, terkait SOP untuk apa? Pusing. Purchasing ya. Ya, Artinya ya. saya ingin menanyakan yang pertama terkait SOP itu untuk kami di rumah sakit. Berarti apakah SOP itu dibuat oleh UKPBJ Kabupaten Asmat atau kami dari rumah sakit yang membuatnya sendiri, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya itu untuk katalog versi 6 ini, Pak, ini kan sudah apa namanya? eh, kaitannya dengan pendaftaran digital ya di Ya, akun Inaprok ya, Pak, ya. untuk PPK, pejabat pengadaan maupun bendahara. Nah, pertanyaan saya, Pak, eh, bagaimana setelah proses pendaftaran digitalisasinya ini di akun Inaprok, kemudian seiring berjalannya waktu dalam kurun waktu setahun itu, namanya kami kan di birokrasi pemerintahan ya Pak, biasanya kadang terjadi misalnya perubahan PPK, itu apa yang harus kami lakukan Pak? Misalnya apakah dilakukan pendaftaran kembali atau gimana Pak? Mungkin itu saja Pak. Satu lagi Pak, mungkin apa terkait versi 5 dan versi 6 di versi untuk versi 6 ini apakah eh, semua yang tercatat di versi 5 sama maksudnya tercatat juga akan mengikuti tercatat di versi 6. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Mohon penjelasan. Ya, silakan Pak. Pilih kita stop Baik. dulu nanti Ibu Irmayati tunggu Bu ya, sabar ya. Pegel di tangannya kayak udah lama ngangkat tadi. Oke, makasih Pak Judi. Baik, Bu Irma. Yang pertama, gini, eh, proses pengadaan barang jasanya RSUD, apakah ikut UKPBJ-nya kabupaten, apakah sendiri? Ya, karena kan Bukan RSUD itu kan eh, biasanya, izin izin Pak, maksudnya saya untuk SOP-nya Pak, penyusunan ya, SOP-nya. Kalau prosesnya ya, kami prosesnya sendiri. gimana Bu? Iya Pak. Sendiri. Kalau prosesnya kan biasanya sendiri karena kami kan di RSUD sudah memiliki pejabat pengadaan. Jadi pejabat pengadaannya di RSUD. Cuma pejabat Itu pengadaannya sendiri, saja Pak. ya? Ya, maksud saya itu untuk persiapan pengadaannya, Pak, terkait dengan SOP-nya, Oke, oke, seperti yang oke. tadi saya sempat dengar, Bapak ada menjelaskan bahwa nanti dari UKPBJ yang menyiapkan Ya, SOP-nya biar penerapannya untuk satu kabupaten, sama. misalnya seperti itu Ya. ya. Oke. Ya, Pak. Jadi ya izin Bu Irma berarti posisinya walaupun ada pejabat pengadaannya tapi proses ininya tetap menginduk ke UKBPJ ya, Iya, kabupaten. Pak. Ya, Itu kalau maksudnya memang pertanyaannya ya, seperti itu, Pak. ya, ya. Kalau menginduk ke apa ke UKBPJ kabupaten, kalau menurut saya tetap UKBPJ kabupaten yang harus nyusun. Artinya Oh, iya. RSUD hanya hanya sebagai apa namanya? Hanya sebagai Laksana eh, gitu. ya menjalankan, tinggal menjalankan saja, Menjalankan. gitu. Iya. Oh, iya, Kecuali baik, Pak. RSUD-nya membuat suatu unit sendiri, unit pengadaan ya, otomatis kan dia harus mengatur sendiri itu. Ya, Iya. artinya dia buat SOP sendiri, artinya untuk satu RSUD-nya kan gitu. Tapi kalau menginduknya ke UKPPJ Kabupaten, maka nanti harus idealnya ya apa UKPPJ Kabupaten yang harus menyusun SOP-nya dan kita tinggal menjalankan, kan gitu, Bu. Oh, Nah, iya, Pak. tapi nanti harus Iya. dilihat juga apakah SOP yang dibuat oleh UKPBJ Kabupaten tadi akan bisa diterapkan di RSUD karena mungkin RSUD itu punya fleksibilitasnya lebih lebih tinggi daripada yang lainnya terkait dengan pemenuhan obat misalnya. Nah, itu kan Iya. kadang-kadang ada yang khusus tuh. Nah, Iya, benar. artinya itu juga nanti bisa artinya nanti
di pada saat diskusi dengan teman-teman UKPBJ, walaupun sama alurnya, tapi nanti ada catatan di RSUD diberikan titik-titik kritis yang akan menjadi pertimbangan pada saat prosesnya semacam itu misalnya Bu ya. Ya, ya. Ya kan itu ya Izin Pak, nanti kalau ya eh, izin Pak. Artinya berarti saya ambil kesimpulan di sini bahwa untuk SOP-nya ini tidak harus dibuat oleh UKPBJ Kabupaten ya Pak. Jadi dari iya kami rumah sakit bisa membuat sendiri ya untuk SOP-nya. iya Seperti itu ya Pak. bisa Bu bisa bisa. Oh iya. Apalagi makanya apalagi kalau rumah sakit itu kan RSUD itu kan posisinya BLU ya Bu ya. Iya Pak, benar. Iya, kalau BLU kan sebenarnya dia diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri ini. Ya, artinya kalau Ya, memang sudah mengatur diri sendiri, ya nanti buatkan SOP sendiri, Bu. Ya, nanti ditetapkan oh oleh iya baik Pak. direktur rumah sakit Ya, sebagai standar operasional prosedur bagaimana proses katalognya. Kan gitu. Karena Ibu nanti kan beda gini. Kalau di Ibu itu kan nanti memilih penyedia obat itu kan beda-beda lagi itu kan. Nah, itu iya, akan benar. berbeda teman-teman. Iya. Artinya silakan diatur aja SOP-nya sehingga nanti Ibu kalau kan itu nanti tanda tangan direktur ya. Artinya ada Ya. standar prosedur yang sudah ditentukan di dalam di RSUD sendiri kan gitu. Oh Itu. iya baik Pak. Mungkin bisa minta contohnya Pak Oh, boleh SOP-nya. nanti saya share Ya, nanti contoh ayo. nanti saya share ke Pak Buci nanti Yang ininya. kedua mungkin Pak, tanya yang Oke, kedua. oke. Eh kalau di versi 6 ini lebih enak, Bu. Jadi kalau nanti begini. Kalau posisi sekarang misalnya Ibu jadi pejabat pengadaan di RSUD. Terus besok pindah ke puskesmas misalnya ya. Ibu jadi Ya. pejabat pengadaan juga. Nanti tinggal nambahkan aja Bu, apa namanya role-nya. Jadi tadi pejabat pengadaan di rumah sakit itu datanya masih ada, akunya masih sama. Nanti begitu ibu pindah ke puskesmas, akunya masih sama. Hanya nanti role-nya ibu ada di satunya di rumah sakit, satunya ada di puskesmas. Oh Gitu. gitu. Ya Pak. Iya. Kalau Misalnya sekarang PPK-nya jadi Pak? PP nih, besok jadi PPK nih. Akunya tetap Iya, user ID-nya sama sebagai apa? Misalnya tadi akunya Bu Irma RS gitu ya. Akunya itu akan ya. sama. Nanti Bu Ibu tinggal nambahkan role jadi PPK begitu. Kalau Gitu Bu. PPK-nya yang berganti Pak, maksudnya pertanyaan saya tadi, Berganti. misalnya, ya, Oke. misalnya Kalau PPK-nya di berganti, RSUD, ini kan lagi proses nih ya Bu ya. Lagi proses, ya, udah katalog belanja katalog versi 6. Nah, sudah purchase, sudah pesanan, sudah kontrak. Kan setahun nih misalnya ya. Di tengah jalan ya ganti. Pak, Nah, ya, otomatis PPK baru ini kan harus punya akun nih. Ya, harus ya buat akun benar, dulu baru kalau dia belum punya. Begitu sudah iya punya Pak. akun baru, nanti sebenarnya di versi 6 saat ini masih dikembangkan, itu ada nanti salah satu addendum adalah perubahan fitur penggantian PPK. Oh gitu. Ya, tapi kalau di versi 5 kan dulu nggak bisa itu Iya, dikunci. nggak bisa Pak, Ya, iya kunci. akhirnya pakai akun padahal PPK-nya udah pindah, masih mending kalau masih pindah, udah almarhum, akunnya masih jalan tuh, kan begitu. Ya, nah itu nanti eh, kalau kita lihat di dalam KPK SE 133 SE 3 atau di KPK saya lupa itu di situ ada addendum untuk versi 6 itu termasuk perubahan PPK itu Bu, perubahan akun itu ada. Oh, Tapi saat ini belum selesai itu dikembangkan. Mudah-mudahan nanti di akhir Maret itu sudah masuk semua gitu. oh iya Pak, Ya. baik, Oke. iya, Terus iya Pak. untuk versi 5 dan versi 6 saat ini dulu pernah kami nyampaikan kira-kira bisa nggak data PPK atau data PP di versi 5 itu masuk di versi 6 kan gitu. Artinya riwayatnya terdata walaupun sudah ganti sistem. Cuma Iya benar. sepertinya belum bisa karena model sistemnya berbeda ya. Jadi sepertinya jadi data versi 5-nya saat ini masih di versi 5. Tapi mudah-mudahan ke depannya nanti data ini bisa dipindahkan, Bu. Jadi artinya Oh iya, ada satu mudah-mudahan nanti waktu itu sudah kita nanyakan juga kalau bisa ada slot bahwa itu adalah data versi 5. Karena begini, karena saya ingat dulu di LPSC itu ada di versi 2, ada versi 3, ada versi 4, ada versi 5. Nah, itu kan datanya masih muncul tuh. Jadi kalau audit, karena ini ada pengalaman,
paket 2015, SPSC-nya masih versi 2, ditanya nih di APH. Nah, tapi kan data itu sudah masuk di versi 4.5-nya, jadi masih connect nih. Nah, ini yang nanti mudah-mudahan data itu bisa di ditampung di versi 6-nya, walaupun nanti artinya bisa sebagai riwayat. Mudah-mudahan sih begitu, Bu. Tapi saat ini sampai sekarang belum belum sampai ke sana sepertinya gitu. Ya, Iya Pak, begitu Bu baik Irma. Pak. Ya. Mudah-mudahan Ya, bisa masuk ya Pak versi 5-nya ke versi 6 supaya rekam jejak riwayat ininya bisa bisa kita Betul. Iya, telusuri Pak kalau ya. udah Terima ganti kasih Pak. aplikasi, apalagi nanti nggak pernah kelihatan lagi versi 5-nya kan, waduh, dulu di versi 5 nggak bisa dibuka, repot gitu kalau ada pemeriksaan kan gitu, Bu. Ya, Iya Pak, ya, benar itu mudah-mudahan, makanya saya mudah-mudahan riwayatkan. itu mungkin sepertinya sudah dipikirkan juga oleh teman-teman LKPP dan Telkom. Nanti bagaimana mekanismenya kita tunggu saja, ya, gitu, Ya dalam baik Pak, pengembangannya. terima Oke. kasih Pak. Baik, oke. silakan lanjut. Ibu Nirmayati tadi ya. Ya, Alhamdulillah udah resen. Kayaknya pegel tangannya tadi agak. Monggo Bu, monggo Ibu. Tolong Ya, open video juga Bu. oh izin tidak open video. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Terima kasih Pak. silakan. Pak, ini terkait dengan eh, pembelian versi 5, katalog versi 5. Masih memungkinkan nggak Pak ya? Karena dengan kondisi sekarang belum belum memungkinkan digunakan versi 6 Pak. Karena Hmm. saya kemarin udah diminta teman-teman BPBD untuk melakukan pemesanan, tapi karena ada kegiatan yang ini katanya apa diperlukan gitu kan Pak. Itu satu Pak. Apakah masih bisa saya lakukan proses pemesanan beberapa peralatan atau kebutuhan teman-teman OPD melalui katalog versi 5. Kemudian yang kedua, terkait dengan eh, referensi harga Pak. Ya. Referensi harga itu kita minta kan ke teman-teman OPD apa kita juga sebagai PP karena ini di bawah 200 yang harus mencari referensi harganya, Pak. Itu aja mungkin, Ya. Pak. Terima kasih. Oke, Lanjut Pak, silakan. Nanti baik. ditunggu Pak Endra Tama ya. Ya, baik Bu Endratma, sorry. Nirma. Ya, siap. Makasih Pak Yudi. Pertama, eh, saat ini sebenarnya kalau kita lihat dari alur penutupan katalog versi 5, memang ada beberapa yang sudah ditutup yang nggak bisa dibelanjakan ya Bu. Tapi kalau untuk beberapa proyek kayak konstruksi, alat, jasa sewa, alat laboratorium, alat kesehatan itu kan sampai sekarang kan belum muncul tuh di versi 6-nya. Artinya itu Bapak masih bisa beli. Yang berikutnya adalah kalau Ibu sekarang masih bisa beli, artinya masih bisa klik, bisa TikTok dengan penyedianya, berarti masih bisa lanjut itu Bu. Selama itu masih bisa. Dan Hmm. semalam semalam pun kemarin saya mendampingin teman untuk mini kompetisi jasa sewa kendaraan itu masih bisa. Nah, itu mini kompetisi itu. Sampai tadi pagi pembukaannya, nah, itu masih bisa. Artinya, kalau memang ada kebutuhan yang belum ada di katalog versi 5, Ibu silakan bisa belajar di versi seperti kalau belum muncul di versi 6, Ibu masih boleh bisa belanja di versi 6. Tapi kalau sudah muncul di versi 6, sebaiknya belanjanya ke versi 6. Sebaiknya ini. Ya. Nah, Nah, karena memang ada beberapa hal ya di versi 6 ini, satu biasanya masalah pembuatan akun. Ada beberapa PP atau PPK-nya akunnya belum terverifikasi, belum aktif itu. Atau penyedia yang langganannya selama ini belum bisa nayangin produknya. Kenapa? Karena masih nunggu kurasi misalnya semacam itu. Dan ini ada kebutuhan yang segera, ya kalau saya secara prinsip bisa saja. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau memang sudah ada di katalog versi 6, belanjalah di versi 6. Nanti Ibu akan mendapatkan kemudahan, kelancaran di dalam prosesnya. Ya, tapi tadi itu prosesnya semua digital, Bu. Ya, mulai dari surat pesanannya digital, BAST-nya digital, pembayarannya secara sistem juga. Monggo. Tapi ada beberapa contoh nih. Kemarin ada beberapa daerah, Ibu di pemerintah daerah ya? Iya, Pak. Iya.
di pemerintah daerah ada harus pastikan dulu terkait dengan pembayarannya ya. Apakah sudah sinkron ya, sudah sinkron dengan BPDE BKAD-nya dengan bank daerahnya. Ya, kalau sudah itu sarannya sih artinya apalagi teman-teman sudah ada yang live test sebaiknya menggunakan versi 6. Tapi kalau itu belum, tolong dicek kembali. Apalagi kalau menggunakan virtual account, ya, menggunakan LS. Nah, ini kartu kredit. Ini kalau belum connect dengan bank daerahnya dan BPKD-nya, mungkin masih bisa opsi dengan versi 5. Gitu Bu Nirma ya. Ya, Ya, jadi Pak. tolong dicek kembali di BPKD-nya. Sudah siap belum dengan versi 6-nya kan gitu. Harapannya sih sudah siap semua. Karena apa? Pak Presiden kan sudah launching itu pada 10 Desember kemarin wajib menggunakan katalog versi 6. Selama itu sudah difasilitasi. Tapi ada beberapa pembayarannya belum difasilitasi. Artinya sebaiknya dikomunikasikan dengan BPKD-nya. Tapi kalau memang terpaksa masih dengan versi 5, ya selama itu masih bisa dibelanjakan ya monggo gitu ya Bu ya. Ya. Ya, Pak. Yang Ya, yang Pak. berikutnya adalah terkait dengan referensi harga. Ya, paling ya di dalam ketentuan itu kan PPK atau PP menyusun referensi harga. Ketika belanja di bawah 200 juta, pastikan PPK mengirim surat ke kita, itu kan ada referensi harga ya Bu ya. Ya. Ya, Pak. Apakah kita perlu ngecek lagi? Akan lebih bagus lagi kita ngecek apa yang sudah disampaikan oleh PPK tadi, kira-kira masih relevan nggak? Jangan-jangan itu sudah disusun setahun yang lalu tuh harganya, referensi harganya misalnya semacam itu. Yang kedua, kalau kita ada dapat referensi baru, ya referensi baru artinya kok di kata PPK harganya 15 juta. Begitu saya cek ternyata 10 juta. Artinya referensi inilah yang nanti dipakai sebagai dasar untuk negosiasi. Karena referensi Hmm. itu kan dasar untuk negosiasi. Tapi kalau pejabat pengadaannya nggak sempet, wah nggak sempet saya nyari referensi ya, artinya saya pakai PPK-nya ya silakan saja, selama itu diyakinin data yang disampaikan oleh PPK itu clear. Tapi artinya ada pada saat review itu dicek dulu. Ini kan ada sumbernya ya, misalnya dari toko yang lain gitu, online yang lain, ini harga 10 juta. Kita cek kan ada linknya biasanya. Oh ini benar 10 juta, berarti harganya masih relevan. Ya bisa juga digunakan. Tapi kalau menurut saya kita meyakinin apa yang karena kan gini dasar nego itu kan bisa dari referensinya PPK atau referensi kita ini. Tapi kalau kita udah tahu sendiri dan kita udah klopkan ya eh, artinya lebih mantap lagi kalau kita menggunakan referensi kita sendiri gitu Bu Nirma ya. Ya, Baik, makasih, Pak. ya. Karena Mungkin nanti cukup Ibu ya ya, Ya, ya. Pak. waktu nih. Jadi kita Pak kayaknya tangan Pak Endratma ini juga udah sangat lelah ini. Monggo Pak, silakan. Silakan Pak Endra. Pak Iya, ya, Endratma. terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Izin bertanya, gini ya. Ini kan SOP-nya kan SOP e-purchasing ya. Ya, Jadi apakah bisa digunakan juga untuk misalnya belanja di marketplace? toko dari Iya, toko daring. marketplace Pak. Iya, Oh ya, toko di daring. toko daring. Karena selama ini ya, Pak di tempat kami Ya. itu kalau belanja di toko daring itu, anu ya, rata-rata itu PPK sama pejabat pengadaan itu meremehkan adanya dokumen persiapan pengadaan. Ada kerja-kerja itu loh, misalnya spek harga yang penting beli barang gitu anunya itu tujuannya beli barang tercapai gitu. Terus yang kedua untuk itu Pak. Hmm, di Pemda itu kan ada IKPD MCP KPK itu Ya, ya. pencegahan korupsi itu kan ada poin tentang sounding market. Ya. Itu sounding market itu seperti apa Pak, ya mungkin mohon penjelasan dari Pak Widi. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, ya. Lanjut ya, saya jawab ya, Pak Iya, Hendratma. Secara iya, prinsip bisa, Pak. Makanya gini, eh purchasing itu kan dilakukan ada dua saat ini ya, ada di toko iya, daring, ada di katalog. Artinya kalau nanti mau dibuatkan terpisah, ini SOP untuk katalog, ini SOP toko daring misalnya, silakan. Tapi maksud saya kita harus standarkan biar nanti tadi itu karena merasa belanja di toko daring udah tinggal beli aja ya iya, yang saya khawatirkan nanti kalau ada apa-apa suatu saat
wah standarnya mana? Walaupun kita tinggal beli gitu loh. Tapi kalau kita ada standar prosedurnya begini loh kalau toko daring, ini kan agak sedikit berbeda ya Iya, antara dengan toko daring dengan katalog, ya tinggal nanti sesuaikan. Tapi alurnya kan sama Pak, dari PPK ke PP, nanti nego. Tapi kalau di toko daring kan nggak ada nego ya Pak, tinggal beli saja, kecuali di atas 200 juta baru nego kan begitu di di toko atas daring. 50 gitu. Iya, Dia. iya, Oh, di atas 50 ya, ya, iya. ya kan gitu. Artinya kan monggo, silakan saja. Nanti silakan saya sudah kirim itu contoh SOP purchasing-nya nanti di fitur chat nanti Bapak Ibu silakan modifikasi ya. Nah, makanya kalau bisa ini Pak, UKPBJ-nya yang harus nyusun nih. Iya, Begitu UKPBJ, teman-teman OPD-nya tinggal menikmatin. Oh, ini alurnya begini. Sehingga sama semua prosesnya, kan gitu. Dan setiap ini setiap transaksi itu kan harus ada dokumennya. Nah, dokumen inilah yang nanti sebagai dasar suatu saat kalau ada pemeriksaan, Pak. Contoh aja sederhana. Kalau teman-teman belanja, ini yang nggak pakai katalog ya atau toko daring, belanja di 15 juta. 15 juta. Itu kan secara ketentuannya kan kita punya uang 15 juta langsung ke mall belanja itu, Pak. iya, Tapi di dalam kwitansi cukup ya. regulasinya itu kan harus ada HPS. Hmm. Di atas 10 juta ke atas itu kan harus ada PS-nya. Nah, ini banyak temuan itu, Pak. Karena kita Oh, nggak atur SOP-nya, akhirnya wah ya udah nggak pernah bikin HPS-nya, padahal ketentuannya ada. Nah, hal-hal semacam ini artinya kalau kita sudah tentukan di standar prosedurnya, orang-orang kan oh ini harus ada HPS-nya ya. Nah, nanti ada dokumen HPS-nya. Kurang begitu, Pak Pak Endrat Maya. iya, iya, Monggo silakan di, di, tinggal dimodifikasi saja, tapi sebaiknya tetap ada SOP-nya. iya, iya. Dan juga ada dokumen persiapan pengadaan, Pak ya. Iya, iya toh Pak. Untuk Setiap dari. itu kan kita itu tadi itu karena satu ruangan ya Pak, sebelah-sebelahan Iya. antara PPK dengan ini beli ya, tinggal beli Pak. Itu kadang-kadang Iya, nggak ada dokumennya. Nah ini iya, yang iya, artinya, mohon maaf ini, ya artinya kita mulai tata. iya, Administrasi ini penting ya. iya, Eh, karena ini kita ini nggak bisa ngomong, nggak bisa menjawab hanya berdasarkan omongan. Dokumenmu iya, mana? Dokumen iya, itulah yang nanti bisa mempertanggungjawabkannya. Kurang lebih begitu ya Pak iya, Edward yang terkait dengan SOP. Yang kedua, Pak. Yang Ya, kedua. sondeng market begini. iya, Jadi kalau sebenarnya kalau kami gini, pada saat dulu kami menyusun katalog sektoral dulu, kapal gitu ya Pak, kami iya, melakukan sondeng market Pak. Kami undang seluruh galangan, nih kami mau ada katalog kapal. Nah, kami undang, baik itu secara online, nanti kita jelaskan bahwa kita butuh spek semacam ini. Nah, itu adalah bagian daripada sounding market. Artinya, nah, tapi kalau sekarang posisinya, karena katalog versi 6 sudah ada di LKPP, jadi nggak ada lagi tuh saya sounding market. Ya, cuma ketika sekarang kalau kami mau belanja, yang paket-paket besar ya Pak, iya, biasanya kami sounding dulu. Kami undang nih, walaupun sudah ada di katalog. Contoh, teman-teman kami waktu mau belanja kapal, itu kan ya belanja kapal nih ya Pak, kan iya, barang itu ada di dalam iya, katalog. Teman-teman kami nggak langsung milih, oh PT A, PT B. Kami sounding dulu nih. Ya, kami buat undangan ke seluruh galangan bahwa kami akan belanja kapal sesuai dengan RUP begini, spek kami begini. Nah, teman-teman kalau nanti berminat, silakan eh, apa membuat produknya nanti tayangan di katalog. Kami buat begitu, Pak. iya, Nah, nanti begitu sudah pada di katalog, baru nanti kami akan melakukan purchase. Baik itu nanti mau menggunakan negosiasi atau dengan mini kompetisi. Itu yang kami lakukan terkait dengan sounding market itu, Pak. Artinya iya, biar orang itu tahu ada paket-paket pekerjaan ini, walaupun RUP-nya sudah ada. Tapi nggak tahu kapan dilaksanakan kan nggak jelas itu. Kalau di katalog kan nggak kayak tender itu. Kalau tender kan diumumin, tek, muncul itu, saya ikut. Tapi di katalog kan nggak ada. Itu yang kami lakukan, Pak. Tapi kalau Ya. belanja-belanja kecil ya nggak perlu. Tapi yang proyek-proyek yang strategis ya mungkin perlu, Pak. Biar nanti para pelaku iya, usaha udah tahu, oh ini ada. Itu adalah bagian sounding marketnya, Pak. iya. Kan gitu. Jadi anu Ya, Pak Cukup Widi jelas, ya. Pak ya, kurasa Iya, saya. Pak, sedikit. Anu, Heeh. ya silakan. Pak Widi. Ya. Jadi misalnya untuk barang-barang yang misalnya hanya komputer, tapi partai-partai agak besar gitu, bisa enggak ya kita sounding marketnya itu mungkin dari screenshot dari etalase-etalase katalog itu bisa enggak ya? Ya,
eh, kalau namanya sounding market kan menyampaikan ke pasar, Pak. Kan gitu. Iya. Tapi kalau Bapak itu kan hanya referensi tuh, Bapak screenshot Oh, itu kan gitu. iya. Itu Oh, agak berbeda sih oh sebenarnya. beda ya. Oh Ya, iya. beda. Itu kalau screenshot itu kan kita hanya mengumpulkan data dukung nih, Pak. Iya. Kalau sounding market itu artinya kita umumkan ke publik, kita menjaring pasar. Nih loh, saya butuh ini. Contoh yang paling sederhana itu adalah saya contohkan di rumah sakit. Iya. Rumah sakit itu kan butuh oksigen ya, Pak, misalnya ya. Iya. Iya. Nah, mereka ini melakukan sounding market nih, ngundang nih pelaku-pelaku usaha penyedia oksigen. Nah, nanti diundang tuh. Nah, kebutuhan oksigen itu segini nih. Nah, akhirnya kita melihat, melihat tuh pasarnya seperti apa sih, apa namanya, pasar oksigen di wilayah sini, transportasinya mereka sampai segini berapa lama. Artinya kita punya data itu berdasarkan begitu kita sudah ngundang para pelaku usaha itu. Nih, kebutuhan kami itu ada oksigen, butuhnya 1000 meter kubik misalnya semacam itu. Iya. Iya. Nah, itu sih Pak yang Iya. ini. Ya. Iya. Iya. Terima Kayak kasih Pak sosialisasi Widi. aja Pak, kayak gitu Oh Pak. iya. Kalau Iya. ya kurang lebih begitu. Ya. Iya. 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 Ya, Terima kasih Pak Widi. Terima kasih Pak oke, oke. Widiansa. Oke. Cukup jelas ya, sounding Iya. Iya. market. Oke Pak Widi. Pak Widi. Eh, sebelum saya tutup Pak, jawab aja singkat ini Pak. Bagaimana Pak untuk belut dari implementasi di versi 6? Apakah boleh langsung klik seperti versi 5? Singkat aja Pak, sebelum kita tutup. Ya, baik. Nah, ini yang untuk di BLUD saat ini memang terkait dengan pembayarannya memang harus dikomunikasikan dulu ya. Artinya bersurat resmi aja ke Telkom sama ini. Karena ada beberapa kebijakan untuk BLUD ini belum secara sistemnya karena kan berbeda ya antara Pemda dengan ininya mekanisme pembayarannya. Nah, ini sebaiknya apa nanti dikomunikasikan dulu dengan Telkom dan LKPP-nya apakah kami sudah bisa menerapkan karena ada beberapa BLUD itu sudah belanja Pak. Tapi transaksinya tidak bisa secara pembayaran tidak secara karena menggunakan sistem yang berbeda. Nah, ini yang nanti perlu nanti dikomunikasikan dulu sehingga nanti kalau memang iya masih boleh artinya kalau di grup itu ada beberapa chat yang menyampaikan boleh dilakukan belanja lewat purchasing nanti begitu sudah dibayar nanti mekanisme pembayarannya nanti dilaporkan ke LKPP sama Telkom. Artinya itu yang saat ini kemarin ada beberapa informasi semacam itu. Tapi sebaiknya komunikasikan dulu dengan kan ada PIC-nya ya, PIC-nya di masing-masing Pemda itu coba dikomunikasikan apakah bisa saya belanja di versi 6 dengan kondisi BLUD ini yang pembayarannya apa sudah siap belum gitu. Tapi kalau Oke, memang belum nanti sistem di versi 6 tetap Bapak Ibu bisa belanja sampai surat pesanan. Nanti baru nanti di mekanisme pembayarannya itu terhenti. Nah, sambil ya. nunggu kebijakan dari artinya tetap bisa diproses Pak. Itu pembayarannya kan tetap bisa diproses karena sudah kontrak. Begitu barang dikirim Oke. sudah bisa dibayar. Cuma nanti secara sistemnya bagaimana ini yang nanti harus ditanyakan secara resmi. Mungkin bisa Lagi bersurat Zoom atau meeting. apa namanya Enggak. komunikasi dengan PIC-nya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi jelas Pak Supriyadi ya. Mungkin itu monggo Pak closing statement dari Pak Pidi sebelum kita tutup. Baik Bapak Ibu sekalian, eh terima kasih. Satu hal yang perlu pengadaan barang dan jasa itu punya risiko. Risikonya banyak. Mari semua proses yang kita lakukan berdasarkan standar prosedur, standar operasional prosedur yang sudah ditentukan. Kalau teman-teman belum ada, silakan nanti komunikasi dengan UKPBJ agar disusunlah standar operasional tersebut. Kalau memang terpaksa belum ada, Bapak Ibu mungkin menyusun sendiri internal yang nanti akan disahkan oleh kepala kantornya atau kepala satkernya atau kepala OPD-nya sebagai Bapak Ibu sebagai apa bagian mitigasi risiko bahwa kita sudah bekerja sesuai dengan ketentuannya.
Tapi memang harusnya peran UKPBJ di sini yang akan jadi luar biasa, sehingga nanti semua proses pengadaan barang dan jasa itu dalam ruang kendali UKPBJ. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa eh, di apa ya, sebagai inspirasi buat teman-teman untuk bisa dilaksanakan penyusunan SOP katalog di masing-masing kementerian, lembaga atau pemerintah daerahnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yudi. Ya. Oke, terima kasih Pak Pidi. Itu closing statement. Di sini Pak Muji ini nimbul nih aktif nih. Monggo Pak, kalau ada Pak tambahan Pak. Terima kasih, enggak. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Widi Januardani, Pak Yudi pada kesempatan untuk kegiatan kali ini. Ya, saya tidak memberikan komentar, tapi ini kita harus memperhatikan ya ini proses-proses yang masih terus berjalan. Berarti kita harus monitor dan update informasi. Demikian, semoga kegiatan kita bermanfaat. Wassalam. Demikian petuah dari guru kita. Di akhir ini saya sebagai moderator mohon maaf tadi agak telat karena ada satu kondisi yang tidak bisa saya kendalikan. Pak Pidi, saya ucapkan terima kasih. Saya jujur tadi sudah mengucapkan ya Pak Pidi ya. Saya sudah dapat ini satu ilmu dari Pak Pidi langsung saya praktekkan di Musirawas. Alhamdulillah mungkin ini jadi contoh. Kemudian ke Pak Muji saya mohon maaf tadi ada keterlambatan. Kepada teman-teman kita tetap semangat bahwa pengadaan terus bergulir, pengadaan terus ada pembaruan, kita tetap belajar. Tetap sampai kita jadi pelaku pengadaan sampai pensiun pun masih jadi pelaku pengadaan. Mungkin itu saya mohon maaf juga kepada rekan-rekan sekalian apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan, kepada Allah saya mohon ampun. Selamat berbuka sebentar lagi kalau bagi daerah timur, bagi kami masih 2 jaman lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.